Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perayaan Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momen tersebut. Pertama, ibadah haji. Jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah binatang ternak. Kesempatan ini sebagai bentuk solidaritas pelaksana kurban kepada kaum fakir, miskin, kerabat, dan tetangga sekitar dengan berbagai daging sembelihan. Kedua pelaksanaan ibadah tersebut tak bisa dilepaskan dari sejarah dan ajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski tiap tahun Idul Adha dirayakan, sepertinya hanya sebagian kecil saja dari kita meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah, seperti sering diceramahkan di panggung-panggung dakwah dan mimbar-mimbar khutbah, peristiwa hari raya kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya, yakni Nabi Ismail. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia damba-dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah paling mahal, lebih dari sekedar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini. Melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar, juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dari dalam diri Ismail alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memuncak, mengalahkan segalanya.
Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan putranya itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu, meskipun pada akhirnya ritual itu bakal ditunaikan atas kehendak Allah. Larangan Allah terhadap penyembelihan darah manusia, yaitu Ismail, oleh Nabi Ibrahim, membuktikan bahwa perintah yang didapat dari mimpi tersebut sebatas ujian, dan bahwa ritual pengorbanan nyawa manusia sebagaimana tradisi biadab sejumlah kaum terdahulu adalah hal yang dikecam keras. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat, dan objek penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar. Jamaah sholat Id hadakumullah, ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tidak ada harta paling sejati dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi termasuk anak adalah hal yang paling utama. Al-Quran menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban, yang artinya pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ajaran formal Islam, kurban dilaksanakan tiap tahun dengan menyembelih sejumlah hewan ternak tertentu. Oleh karenanya, kurban berhubungan erat dengan korban dengan pakai huruf O dalam bahasa Indonesia. Sebab seorang pelaksana kurban tengah mengorbankan sebagian hartanya berupa hewan ternak untuk dibagikan kepada sesama. Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seseorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan saleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhirah khairul ladzina yattaquna afala taqilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Kita yang sering mengaku meneladani Nabi Ibrahim dengan berkurban, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan Ismail yang masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan istri beliau, Siti Hajar? Jamaah Idul Adha rahimakumullah, untuk membeli hewan kurban saja kita kadang masih bersiasat untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jika perlu membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya, kita masih memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan kita. Kita juga misalnya sering tak sudi berkorban sedikit tempat saat menaiki kendaraan umum, berkorban sedikit tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah semangat kurban yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Kadang pula karena kita mendapat sedikit pengetahuan agama, kita tak tahu berkorban mendengarkan pendapat kelompok lain. Karena dianugerahi sedikit kedudukan, kita ogah mendengarkan unek-unek atau aspirasi orang lain. Berkurban adalah tentang melawan kecenderungan materialisme untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Mudah-mudahan usaha besar yang dilaksanakan oleh warga Bangbayang Utara mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Fakir dan jamaah sekalian dapat menghayati dan menerjemahkan pesan manis dari sebuah kurban dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal dan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.